Shalom pemirsa Gema Kasih Indonesia. Allah adalah kasih dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, banyak orang yang mengandalkan ketangguhan di dalam dirinya, lalu dia beranggapan lewat ketangguhannya, maka dia mampu menjalani kehidupannya dengan baik dan memiliki masa depan yang pasti. Namun apakah benar demikian? Tangguh saja tidak cukup. Itulah tema Gema Kasih kita pada hari ini. Bersama saya telah hadir Pendeta Hendra Setia Prasaja yang sekarang melayani di GKI Cianjur yang akan berbagi dengan kita melalui tema ini pada hari ini. Shalom Pak Hendra. Shalom saudara-saudara, sahabat para pemirsa Gema Kasih Indonesia. Pak Hendra, tema kita pada kesempatan hari ini adalah tangguh saja tidak cukup. Apa yang kira-kira bisa menjadi pengantar awal di dalam percakapan kita yang bisa Pak Hendra bagikan? Ya tentunya kita tahu bahwa realita hidup kita penuh dengan berbagai hal-hal yang seringkali mengejutkan. Kalau hal-hal itu adalah hal-hal yang menggembirakan, pasti kita sangat mudah untuk menerimanya. Tapi hidup bukankah selalu juga penuh dengan warna-warna di mana hal-hal yang mengejutkan itu bukan hal-hal yang menyenangkan, bahkan hal-hal yang menyedihkan. Nah, respon kita terhadap hal-hal yang menyedihkan itulah yang biasanya memerlukan sebuah sikap ketangguhan. Tanpanya kita akan menghadapi banyak hal. Kita mungkin nggak bisa bertahan atau bahkan kita akhirnya nggak bisa menemukan jalan keluar yang ada dalam realita kehidupan kita yang ya kita yakini pasti selalu ada jalan dalamnya. Tapi tanpa ketangguhan kita tidak bisa menemukan itu. Ya, kira-kira Pak Hendra kalau secara sederhana ingin dibagikan apa itu penjelasan tentang tangguh itu sendiri? Tangguh itu mirip dengan kuat, dengan kokoh, dengan gigih ya. Tangguh adalah sebuah sikap dari seseorang yang mau merubah dirinya dari sikap yang rendah diri, yang mau terus menyerah, mengeluh, kemudian akhirnya dia nggak bisa lagi bertahan menghadapi kesulitan-kesulitan diri, menjadi sikap yang penuh dengan percaya diri. Dia berani menghadapi segala permasalahan, lalu dia berani untuk mencoba sesuatu untuk menemukan jalan keluar, dan akhirnya dengan kemandiriannya, dia menemukan jalan keluar dan akhirnya dia bisa bertahan dalam perjalanan hidupnya, walaupun ada banyak sekali masalah. Ya, tapi rasanya apakah setiap orang punya ketangguhan yang sama? Atau kira-kira pertanyaannya seperti ini Pak. Apa yang bisa membentuk ketangguhan dari setiap orang sehingga dia punya ketangguhan yang baik? Seorang atlet dia perlu ada masa di mana harus ada tekanan-tekanan atau ada sesuatu yang melampaui dari apa yang sudah biasa. Nah, dari apa yang dia alami itu, lalu dia akan mencoba lebih baik lagi untuk melawan batasnya sehingga dia bisa berprestasi lebih baik. Saya pikir realita kehidupan yang di mana di dalamnya ada banyak sekali permasalahan, sebenarnya itu adalah sesuatu yang baik buat kita. Sehingga kita bisa terus menguji diri kita, lalu kemudian bisa semakin meningkat, naik kelas, dan akhirnya kita bisa tahu, oh, kita berbeda dengan tahun yang lalu atau tahun-tahun sebelumnya. Sehingga kita tahu bahwa kita perlu ada bukan mencari kesulitan, tapi ada sesuatu yang bisa melatih kita, mendorong kita untuk menjadi lebih maju. Dan saya pikir respon orang-orang menjadi sangat berbeda. Tapi kita menyadari bahwa orang yang mampu melewati tahap demi tahap dari kesulitannya pasti adalah orang-orang yang terus meningkat ketangguhannya. Jadi memang berbeda-beda, tergantung dari apakah dia mau untuk mencoba diri untuk mengatasi problem yang dia hadapi, semakin hari semakin baik. Itu yang menunjukkan perbedaannya. Saya pikir perbedaan ketangguhan satu orang dengan orang lain bergantung pada respon awalnya. Apakah dia mau terus meningkat atau dia langsung menyerah? Apakah dia akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar atau dia cukup sampai di situ? Terus menjalani. John Stott pernah mengatakan soal bagaimana orang bisa meningkatkan kemampuan daya tahannya. Dia mengilustrasikan dengan naik gunung. Orang yang menghadapi masalah
bisa langsung menjadi orang-orang yang sangat menyerah. Dia menggambarkan sebagai orang yang quitter. Dia belum naik, udahlah, nggak usah lah. Puncak gunung itu terlalu tinggi buat saya daki, dan akhirnya dia menyerah. Ada orang-orang yang sudah mencoba untuk mengatasinya, dan sampai pada titik tertentu, dia adalah orang-orang yang merasa puas. Udah cukup sajalah sampai di sini. Bukankah ada target yang lebih jauh, tapi dia merasa cukup sampai di sini. Tekanan-tekanan perjalanan membuat dia mungkin saja lalu jadi menyerah, kapok untuk bisa kembali meneruskan perjalanan. Udah sampai di sini, toh saya juga sudah mencapai prestasi ini. Ini adalah orang-orang camper. Lalu ada orang-orang yang namanya climber. Dia selalu mampu untuk mengatasi problem-problem yang ada, dan dia terus bisa menuju kepada satu titik di mana dia bisa berhasil, tapi selalu melihat selalu ada kebaikan dalam problem-problem hidup, dan dia akan terus naik. Dan saya pikir yang membedakan orang satu dengan orang lain, apakah dia adalah quitter, apakah dia camper, atau dia adalah climber. Dan saya pikir problem yang selalu mungkin kita pandangnya sesuatu yang jelek, tapi kita pengen supaya kita memandangnya, bukankah itu juga bisa menjadi kesempatan kita naik kelas. Dari quitter menjadi camper, dari camper menjadi climber. Ya. Mungkin itu yang membedakan. Iya. Mungkin pemirsa di rumah akhirnya ada di dalam 3 kelompok yang tadi Pak Hendra bagikan. Quitter, camper, atau climber. Kalau misalkan kita sebagai ada di posisi quitter, kira-kira apa yang menyebabkan kita ada di posisi tersebut? Lalu supaya kita bisa upgrade, apa yang bisa kita lakukan menurut Bapak? Ada orang-orang yang merasa bahwa hidupnya terlalu buruk. Dia nggak bisa melihat apa-apa yang sebenarnya kebaikan-kebaikan di sekelilingnya. Dia tuh melihat masalah itu terlalu begitu besar ya, sehingga dia merasa bahwa dirinya itu terlalu kecil, dan akhirnya dia mengatakan saya nggak mungkin bisa berhasil, dan dia berhenti. Jadi ini perkara cara pandang ya. Ada orang bisa membuka cakrawalanya dan punya keyakinan untuk bisa lalu melangkah mengatasi masalah itu dan sampai dengan titik tertentu, lalu dia merasa berhasil. Bukankah hidup juga seringkali diwarnai juga dengan keadaan-keadaan yang tidak terprediksi dan hadir kembali masalah? Ada orang-orang yang kembali terjebak pada quitter yang berikutnya. Sebenarnya dia sudah pernah sampai dengan camper, lalu akhirnya dia sudahlah cukup sampai di sini. Dia nggak punya daya juang untuk bisa menuju ke sana lagi, lebih tangguh menghadapi masalah. Dan orang akhirnya berhenti. Tapi orang yang punya ketangguhan adalah walaupun banyak masalah, walaupun mungkin dia pernah berhasil, dia selalu akan terus mencoba untuk menjadi yang terbaik, lalu kembali terus berjuang. Karena dia punya cara pandang yang jauh lebih lebar, jauh lebih luas, untuk membuat bahwa masalah hari ini pasti ada jalan keluarnya. Lalu dia mencobanya dan dia berhasil. Kalau dia punya masalah lagi, dia akan belajar dari apa yang sudah dia lakukan. Pasti ada jalan keluar, dia akan terus menjalani itu. Itu soal ketangguhan ya. Lalu kalau orang yang sudah dalam posisi atau kelompok yang disebut climber ini, Pak, dapatkah dia kemudian menjadi orang yang overconfidence, lalu kemudian begitu mengandalkan dirinya karena dia beranggapan bahwa saya mampu, ternyata saya lebih tangguh daripada orang lain, bahkan menyepelekan orang lain? Bisakah orang bisa jatuh kepada sikap seperti itu? Saya setuju ya, pasti sangat terbuka kemungkinan itu. Nah, menjadi penting bahwa orang harus punya satu hal yang lainnya yang membuat dirinya itu terus terjaga, terus punya kerendahan hati, terus introspeksi diri, bahwa apa yang dia lakukan saat ini bukan semata-mata kekuatan dia, tapi ada sesuatu yang lain yang membuat dia selalu dengan rendah hati memeriksa dirinya, dan dia akan menemukan jalan-jalan yang baik karena dia tahu bahwa ini bukan perkara dirinya aja. Dan saya pikir orang bisa jatuh dalam kesombongan karena keberhasilan-keberhasilan sebelumnya. Dan orang yang tidak bisa belajar dari apa yang sudah dia lakukan, meskipun dia berhasil, saya pikir akan terjebak pada situasi yang tadi kita sebutkan. Iya. Pak Hendra, pengalaman yang paling genuine adalah menurut saya pengalaman pribadi. Dapatkah Bapak berbagi dari pengalaman pribadi sendiri tentang pergumulan akan ketangguhan, pengalaman hidup yang kemudian bisa dibagikan kepada pemirsa yang memberi kekuatan dan juga memberikan sebuah semangat baru untuk memiliki ketangguhan? Saya senang naik gunung.
ya. Kenapa saya mengilustrasikan dari apa yang disebutkan oleh tadi ya, soal quitter, camper dan climber. Bagi saya, pengalaman setiap kali naik gunung itu membawa saya selalu pada ruang di mana saya tahu bahwa nanti di sana itu pasti ada kebaikan. Di sana pasti indah pemandangannya di puncak. Tapi menuju ke sana selalu berat. Nah, kita terus mencobanya sana. Dalam kehidupan saya mengalami satu masa di mana istri saya sakit, dan bagi saya seorang yang baru menikah, belum punya pengalaman ke dokter ya cukup berat begitu. Ketika istri saya harus diangkat empedunya begitu, saya merasa bahwa ini cobaan paling berat yang saya alami. Dan bergumul luar biasa karena bagi kami yang baru berkeluarga, biaya rumah sakit yang begitu besar ya, yang nggak tahu bagaimana nanti apakah kita bisa memenuhi itu, tapi harus segera ditindak. Itu menjadikan kita terkungkung pada ruang di mana kayaknya jalan keluar terlalu sempit. Yang luar biasa adalah ketika kita merasa bahwa tidak ada lagi kekuatan kita dan kita tunduk dan kita berdoa bersama, menenangkan diri supaya ada ruang yang terbuka kembali untuk bisa kita punya cakrawala pandang yang lain. Nah, Tuhan hadirkan orang-orang di sekitar yang bisa memacu kami untuk yakin pasti ada jalan. Dan keputusan-keputusan yang Tuhan hadirkan untuk kami akhirnya mengambil salah satunya, bagi saya adalah cakrawala berpikir yang diberikan oleh Tuhan untuk saya bisa beranjak. Dari yang tadinya udahlah, bawa pulang aja ya, gak usah ditindak, toh juga nanti sambil terapi dan lainnya bisa memungkinkan sembuh. Tapi Tuhan hadirkan sahabat-sahabat yang baik, dan itu membuka cakrawala saya dan istri saya, dan akhirnya kita berani mengambil sebuah keputusan. Dan bagi saya itu adalah momen yang berat, yang akhirnya membuat saya harus mampu untuk dengan ketangguhan bersama dengan istri saya berani mengambil keputusan. Dan Tuhan ternyata hadirin segala sesuatu, dokter-dokter yang baik, sahabat-sahabat yang baik, bahkan juga supporting yang luar biasa, sehingga akhirnya kami menemukan jalan keluar dari sana. Bagi saya itu pengalaman soal bagaimana kita bisa mampu untuk melawan apa yang kita pandang nggak ada lagi jalan keluar. Tapi selalu ada ruang kita menemukan cara pandang yang berbeda, dan akhirnya dengan situasi itu kita mampu untuk mengatasi problem kita. Bagi saya pengalaman itu mirip dengan naik gunung ya. Kita meyakini bahwa ada kebaikan, tapi saat melangkah itu cukup berat, dan kita nggak bisa menggapai apa yang indah itu. Saya bisa mengatakan bahwa apa yang kami alami saat berat dalam kesehatan istri bisa tuntas karena ya kita tapaki, dan Tuhan hadirkan rekan-rekan yang baik, cara pandang yang lebih luas, dan akhirnya pulih begitu. Saya pikir itu pengalaman yang cukup membekas buat saya. Baik, Pak Hendra, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, tetaplah bersama dengan kami. Kita akan lanjutkan perbincangan kita setelah yang satu ini.
untuk kegiatan apapun yang dilakukan oleh badan pelayanan yang manapun juga pasti membutuhkan dukungan. Salah satunya adalah dukungan dana. Oleh karena itu, YKB GKI Media juga membutuhkan dukungan dana dari kita semua. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, terima kasih masih tetap bersama dengan kami. Pak Hendra, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi, merubah sudut pandang. Nah ini menurut saya tidak mudah, tidak semua orang bisa dengan cepatnya, bisa dengan mudahnya merubah sudut pandang. Kalau dalam kondisi normal, mungkin seseorang akan bisa saja diberikan teori atau masukan tentang ini. Tapi dalam situasi tidak normal, dalam ada tekanan, merubah sudut pandang perlu mengambil waktu atau perlu cara-cara khusus. Menurut Pak Hendra bagaimana? Karena tadi dikatakan dalam memiliki atau meningkatkan ketangguhan seseorang, ia perlu memiliki sudut pandang. Bagaimana untuk seseorang bisa punya sudut pandang yang berbeda melihat sebuah masalah? Saya pikir ada 3 tahap ya. Pertama, kalau kita menghadapi masalah itu terlalu besar buat kita untuk langsung bisa kita atasi ya. Maka yang pertama kita harus dekonstruksi dari masalah-masalah itu. Coba merinci lagi itu menjadi kecil-kecil, apa yang besar itu bisa kita lihat bagian-bagiannya, sehingga dengan dekonstruksi itu kita melihat ada hal-hal kecil yang sebenarnya bisa kita lakukan. Nah, ketika kita menemukan hal-hal kecil itu, lalu kita harus kombinasikan dengan hal yang kedua. Orang kalau udah bisa mendeskonstruksi masalahnya, maka dia harus melakukan sebuah sikap bahwa yang kecil itu bisa kamu tangani. Yang kecil itu bisa kita atasi, karena porsinya lebih kecil daripada kita melihat sesuatu yang jauh lebih besar. Maka yang kedua hal yang penting adalah berpikir positif bahwa yang kecil itu bisa kita atasi. Maka kalau langkah pertama sudah nggak berhasil, maka nggak mungkin untuk masuk yang kedua. Kalau deskonstruksi masalah kita bisa berhasil, lalu kita masuk untuk berpikir positif bahwa itu mampu kita lakukan. Nah, bagaimana kita bisa melakukan sebuah langkah untuk mengatasi masalah itu, walaupun kecil, kan kita harus tahu hal yang ketiga, yaitu tahu soal siapa kita, apa kekuatan kita. Dari beberapa masalah-masalah yang sudah kita coba rinci lagi menjadi kecil-kecil, kita tahu bahwa ini bisa pasti kita atasi. Kita tahu yang mana dulu harus kita lakukan. Itu berpaut pada pengenalan kita akan kekuatan kita. Kalau kita bisa menyelesaikannya, maka saya pikir harus terus membuat kita memiliki sebuah keyakinan bahwa itu bisa. Nah, inilah buka cara pandang kita ya, dari merinci masalah, punya pikiran positif dari setiap yang kecil itu bisa kita lakukan, dan kenal akan kekuatan kita. Ini bagi saya sebuah sikap untuk merubah cara pandang. Merubah cara pandang dengan 3 langkah itu memungkinkan kita memiliki ketangguhan untuk mengatasi masalah. Iya. Perbincangan kita banyak bicara tentang pengalaman dan spiritualitas sehari-hari. Dapatkah Bapak berbagi juga kisah Alkitab yang kemudian dibagikan kepada pemirsa di rumah? Kisah Alkitab yang menggambarkan ketangguhan, yang dari sananya kita boleh bersama belajar. Bagaimana Pak? Saya sangat tertarik dengan kisah Daud melawan Goliat. Goliat itu kita selalu menggambarkannya menjadi sebuah masalah yang sangat besar, sangat tangguh, tidak bisa terkalahkan. Dan dalam realita keseharian mungkin kita juga punya Goliat-Goliat kita. Dalam kisah Daud dan Goliat, sangat kental sekali bagaimana 3 hal tadi, soal deskonstruksi masalah, soal pikiran positif, dan juga bagaimana Daud kenal dirinya, itu sangat kental sekali. Kalau kita melihat kisah itu dalam 1 Samuel 17 ya,
digambarkan bagaimana ketakutan yang begitu besar, lamanya mereka tidak bisa mengatasi masalah, sangat jelas sekali. Saya bacakan satu bagian Alkitab ya, dari 1 Samuel 17, ayatnya yang ke-16, yang menggambarkan betapa mereka, orang-orang Israel begitu lama, stagnan dalam situasi masalah besar menghadapi Goliat itu. Ayat 16, orang Filistin itu maju mendekat pada pagi hari dan pada petang hari. Demikianlah ia tampil ke depan 40 hari lamanya. Jadi artinya dalam kisah ini dikatakan 40 hari lamanya Goliat datang lalu mengatakan majulah satu lawan satu. Dia melakukan itu selama 40 hari dan tidak ada sikap yang dilakukan oleh Saul dan pasukannya. Artinya ini udah cukup lama. Dan menariknya adalah dalam kisah ketika Daud datang, ada satu hal yang penting sekali yang Daud katakan kepada Saul ketika ia akhirnya bertemu dengan Saul. Pada ayatnya yang ke-32. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Kata tawar hati menunjukkan bahwa masalah yang gak bisa diatasi dalam waktu yang cukup panjang bisa membuat orang tawar hati. Tawar hati udah gak bisa ngerasain apa-apa lagi. Dia gak bisa melihat betapa banyak kekuatan-kekuatan pada dirinya, bahwa Tuhan akan menghadirkan segala sesuatu yang baik untuk bisa mereka menghadapi itu. Jadi bayangkan kisah ini sangat kental sekali dalam menggambarkan situasi kita ketika kita menghadapi masalah. Kita bisa jadi tawar hati karena kita gak punya cara pandang yang lainnya. Jadi saya kisah Daud dan Goliat ini sangat kental. Dan apa yang bisa kita pelajari dari kisah ini? Langkah yang pertama soal deskonstruksi masalah dilakukan oleh Saul. Saul ketika Daud mau menghadapinya, dia mengatakan aku akan melawannya. Lalu Saul berkata kepada Daud ya, dia mengatakan begini. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Ayat 33. Saudara, bahwa Daud mau melawan, tapi Saul membatasinya. Padahal Saul sudah melakukan deskonstruksi masalahnya. Dia melihat Goliat yang besar, lalu dia melihat bahwa Goliat itu dari masa mudanya sudah jadi prajurit ya. Tapi Saul gagal untuk menemukan sesuatu yang jauh. Dari deskonstruksi itu, dia menemukan hal-hal positif yang bisa dia lakukan. Daud berhasil. Tahu bahwa musuhnya besar, tapi dia punya hal yang berikut, yaitu dia positif sekali. Saya juga punya kekuatan. Daud kenal dirinya. Dia mengatakan dia punya kemampuan mengembalakan domba dengan baik. Dia menghadapi singa, dia menghadapi beruang. Dia punya pengalaman. Dan dia mengatakan ada sesuatu yang besar yang bisa aku juga miliki untuk menghadapi itu. Daud berhasil deskonstruksi masalahnya. Berhasil dengan positif sekali melihat apa yang mungkin dia lakukan. Dan dia tahu kekuatan diri. Artinya cara pandang Daud sangat berbeda dari cara pandang Saul. Juga mungkin kebanyakan para pasukan Israel pada saat itu. Artinya Daud sudah punya kemampuan untuk menjadi orang yang tangguh karena cara pandang yang kuat. Tinggal hal berikutnya yang penting yang menurut saya juga dimiliki oleh Daud. Ya, Pak Hendra, dalam kisah Daud yang Bapak ambil, saya juga ingat Daud ini adalah orang yang bukan saja Saul yang tidak percaya kepada dia. Dalam cerita sebelumnya bahkan bapaknya pun tidak percaya kepada potensi anaknya. Menurut Pak Hendra, bagaimana kalau orang di lingkungan sekitar kita sudah seolah-olah tidak percaya atau tidak memberikan tempat atau panggung untuk kita? Bagaimana supaya kita kemudian bisa punya kepercayaan diri? Terlebih mengambil kalimat yang Pak Hendra bilang, kita boleh menggali potensi dalam diri kita. Karena kendala kita adalah seringkali bisa saja lingkungan di sekitar kita, keluarga mengatakan, oh kamu gak bisa, kamu gak mampu, jangan, kamu lemah, jangan teruskan. Dan itu bisa saja kemudian meruntuhkan semangat kita, padahal kita sudah punya semangat sebelumnya. Bagaimana Pak? Nah ini, bicara soal ketangguhan, saya pikir nggak boleh selesai pada tadi kemampuan membuka cara pandang dan akhirnya mampu untuk bersikap. Walaupun sudah orang mampu mendeskonstruksi masalahnya, dia punya pikiran positif dan dia juga punya pengenalan akan dirinya, nggak bisa untuk seketika saja langsung bisa
merubah segala sesuatu. Orang menjadi sangat tangguh dan dia bisa menghadapi masalah. Nah, seperti yang tadi dikatakan bahwa ada banyak orang yang tidak mengenal dirinya. Karena lingkungannya memposisikan begitu. Bagi saya, cara Daud menjawab apa yang menjadi kegelisahan yang Saul katakan adalah ketika dia melihat ada banyak sekali perkara-perkara lalu yang membuktikan bahwa dia mampu melakukannya. Mungkin orang-orang di sekitarnya meragukan dia, tapi dia punya pengalaman masa lalu yang membentuk dia punya keyakinan bahwa aku punya beberapa hal unggul. Saya punya banyak hal yang bisa digunakan untuk mengatasi masalah ini. Jadi bagi saya, orang bisa mencap apa saja kepada kita. Tapi bagaimana kita mengenali diri kita dari perjalanan hidup kita, itu yang membuat kita sadar, saya punya kekuatan itu. Jadi saya pikir tangguh saja nggak cukup. Tapi dia harus mengenal kekuatan-kekuatan sebelumnya, sehingga dia punya ketangguhan. Yang menarik adalah, Daud selalu mengatakan gini, aku berhasil mengalahkan singa, beruang ketika aku mengembalakan ternak. Tapi dia mengatakan bahwa Tuhan yang membimbing aku. Dan dengan Tuhan jugalah aku akan mengalahkan Goliat itu. Artinya bukan hanya sekedar tangguh, tapi ada pengenalan diri yang berdasar pada Tuhan. Karena Tuhan telah memberikan pengalaman-pengalaman baik sebelumnya. Sehingga ketangguhan itu bukan tangguhan yang menghasilkan kesombongan seperti yang kita bicarakan tadi. Tapi dia tunduk. Dia menjadi orang yang rendah hati karena ada kekuatan yang jauh lebih besar daripada dirinya, yaitu Tuhan. Nah, kalau ini dipadukan, pengenalan diri, kemampuan deskonstruksi masalah, berpikiran positif didasari dengan pengenalan akan Tuhan. Wah, ini orang menjadi sangat tangguh dan bukan hanya sekedar tangguh, tapi dia mampu menjawab seluruh apa yang menjadi masalah dan tidak menjadi sombong. Nah, ini ketangguhan yang saya pikir Daud sangat miliki. Ya, Pak Hendra, kalau begitu bagaimana? Ini problem yang mungkin dialami oleh orang muda sama seperti Daud, tapi pada masa kini. Untuk bisa mengenal Tuhan dan hidup dalam Tuhan. Mungkin dia bisa membangun ketangguhannya. Mungkin dia bisa melihat potensi dalam dirinya. Tapi membangun pengenalan akan Tuhan, seringkali ini menjadi sesuatu yang diabaikan. Apa yang bisa Bapak bagikan supaya kita pada masa kini, pada zaman sekarang ini, bisa punya kepekaan dan pengenalan akan Tuhan secara lebih mendalam? Bagi saya, tanpa mendekat pada sumber, maka kita tidak akan pernah mengenal sumber. Maka seberapa kita mau untuk terus mendekat kepada Tuhan, itu memberikan kepastian kita mengenal Tuhan atau tidak. Dan bagi saya, kalau kita tidak terbiasa untuk bisa berkumpul bersama-sama dengan orang-orang yang mengenal Tuhan, maka kita akan bisa menjauh dari sang sumber hidup itu. Caranya bagaimana? Ya, kita pertama berikan ruang pada paradigma kita bahwa tak mungkin kita mengenal sang sumber tanpa mendekat. Kalau sudah itu, kita juga harus mulai melangkah. Mendekat pada sang sumber dengan mengikuti seluruh aktivitas yang menghasilkan pengenalan. Saudara bisa berdoa, saudara bisa baca firman, saudara bisa aktif berkumpul bersama dengan komunitas-komunitas yang baik, dan kita mendengar dan akhirnya mengenal Tuhan. Kalau sudah sebegitu, paradigma akan terbentuk berdasar pada hal yang baik seperti Daud. Daud mengenal dari begitu banyak hal, sehingga dia punya keyakinan teguh dicampur dengan ketangguhan dirinya. Dan ini menjadikan dia adalah orang yang unggul, dan terbukti dia mengatasi Goliat. Ya, Pak Hendra, terakhir, dapatkah Bapak menyampaikan sebuah pesan untuk pemirsa di rumah, bagaimana supaya memiliki ketangguhan, atau berangkat dari tema kita, tangguh itu tidak cukup? Apa yang bisa Pak Hendra simpulkan dari perbincangan kita? Saudara bisa memiliki segala sesuatu tentang diri saudara. Saudara bisa mengenal diri saudara. Saudara bisa merinci segala masalah saudara. Tapi saat saudara tidak mendekat kepada Tuhan, saudara tidak mengenal sang sumber hidup yang memberikan kekuatan pada saudara, maka saya pikir kita nggak bisa berhasil menjadi orang yang tangguh dan berhasil mengatasi masalah. Jadi kalau tangguh, gampang. Buka paradigma, punya deskonstruksi masalah, punya kemampuan bergerak positif dan pengenalan dirinya. Tapi itu saja tidak cukup. Karena sang sumber hiduplah yang memberikan kekuatan pada kita. Maka mendekatlah pada sang sumber hidup. Maka tangguh saja tidak cukup. Saudara harus mendekat pada sang sumber hidup.
seperti yang dilakukan oleh Daud. Jadi mengandalkan kekuatan diri sendiri itu menjadi sesuatu yang tidak boleh dilakukan di dalam kehidupan kita. Kurang lebih seperti itu, Pak. Kalau hanya mengandalkan kekuatan diri sendiri, kita akan menjadi sangat sombong. Kita tahu kekuatan kita berasal dari Tuhan. Maka saudara harus menyadari itu, dan kekuatan diri didasari oleh penyerahan pada Tuhan menjadi ketangguhan yang sangat berbeda. Ya, jadi penyerahan diri, menyadarkan diri, lalu kemudian kepekaan kita terhadap sesuatu masalah akan menolong kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, Pak Hendra, untuk setiap perbincangan yang boleh kita lakukan pada kesempatan ini, biarlah boleh menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih untuk waktu dan perbincangan yang boleh kita lakukan. Pemirsa Gema Kasih Indonesia, demikianlah perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Jika ada kritik dan saran, silahkan dikirimkan kepada alamat di bawah ini. Tetaplah setia kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. YKB GKI Media membutuhkan dukungan doa kita, membutuhkan keterlibatan kita, membutuhkan dukungan dana dari kita semua.